Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi untuk pembelajaran pengembangan teknologi. Nah, sekarang kita fokus ke e-learning atau memanfaatkan sarana internet untuk media pembelajaran. Ya, kalau kemarin Bapak sudah kasih tugas kalian untuk mengamati ya e-learning atau aplikasi atau website e-learning yang kita pakai di sekolah kita. Nah, sekarang kita coba pelajari teori-teori atau materi-materi tentang e-learning. Ya, yang pertama, pengertian dari e-learning. E-learning merupakan singkatan dari electronic learning, merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik, khususnya internet sebagai sistem pembelajaran. E-learning dalam arti luas bisa mencakup pembelajaran yang dilakukan di media elektronik atau sering disebut dengan internet, baik secara formal maupun informal. Nah, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan e-learning di sini bukan hanya memanfaatkan sarana internet untuk pembelajaran seperti sekolah dasar, SMP, atau yang formal, tapi juga digunakan untuk media pembelajaran yang informal atau non-formal seperti pembelajaran pribadi, kalau enggak pembelajaran khusus untuk perusahaan atau lembaga. Nah, secara khusus tadi sudah dibahas ada dua, e-learning secara formal dan e-learning secara informal. Nah, e-learning secara formal adalah pembelajaran dengan kurikulum, silabus, mata pelajaran, dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati. Nah, ini baik pembelajaran berbasis sekolah maupun non-sekolah seperti kursus, les, atau privat, atau training-training yang lain. Yang jadwalnya, terus pelajarannya, terus tatap mukanya sudah diatur sedemikian rupa. Ada juga e-learning secara informal. Adalah pembelajaran dengan interaksi yang lebih sederhana, misalnya melalui sarana chat, grup, atau website pribadi. Nah, ini tidak terikat. Maksudnya tidak ada silabusnya, tidak ada kurikulumnya, terus pembelajarannya juga mengikuti keinginan dari si pencari ilmunya atau si orang yang ingin mencari ilmu melalui jaringan internet. Nah, karakteristik dari e-learning ya ada beberapa menurut Nur Salam dalam bukunya. Nah, yang pertama karakteristiknya adalah memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer atau digital media dan komputer network. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri atau self-learning material. Kemudian disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa atau guru dan siswa kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir, memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Jadi, e-learning ini tidak bisa lepas dari yang namanya media elektronik komputer dan juga jaringan internet. Ya, dan keunggulannya adalah bahan ajarnya bisa disimpan ya di perangkat masing-masing. Baik guru atau dosen, mahasiswa dan siswa juga dapat bisa melihat materinya kapan saja dan di mana saja. Ya, kalau sekarang malah e-learning ini sudah bukan hanya berbasis teks saja, bisa berbasis suara maupun video seperti yang sedang kita kerjakan sekarang. Dan materinya bisa kalian ulang-ulang di mana saja dan kapan saja. Nah, itu karakteristik e-learning menurut Salam. Kemudian, ya manfaat dari e-learning ini menurut Smaratungga, ya yang pertama meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dan guru atau instruktur. Ya, maaf, meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru atau instruktur. Ya, apabila dirancang secara cermat, pembelajaran elektronik dapat meningkatkan kadar interaksi pembelajaran baik antara peserta didik dengan guru atau instruktur, antara sesama peserta didik maupun antara peserta didik dengan bahan belajar. Ya, beberapa hal berbeda halnya dengan pembelajaran yang bersifat konvensional. Tidak semua peserta didik dalam kegiatan pembelajaran konvensional dapat berani atau mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya di dalam diskusi.
Ya, kenapa? Karena pada pembelajaran yang bersifat konvensional, kesempatan yang ada atau yang disediakan dosen atau guru atau pembelajar instruktur untuk berdiskusi atau bertanya jawab sangat terbatas. Ya, maksudnya biasanya ada beberapa siswa atau kebanyakan siswa ketika tatap muka mungkin tidak berani untuk bertanya langsung karena malu atau takut, ya, atau keterbatasan waktu. Nah, jika dilakukan secara e-learning, biasanya kesempatan untuk bertanya dan keberanian untuk bertanya lebih besar. Ya, baik itu yang siswanya berani, percaya diri maupun yang enggak. Karena biasanya kalau e-learning ini kan tidak bertatap muka. Jadi untuk bertanya juga lebih nyaman mungkin ya. Terus dalam pembelajaran elektronik, peserta didik yang malu maupun yang ragu-ragu atau kurang berani mempunyai peluang yang luas untuk mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pernyataan atau pendapat tanpa merasa diawasi atau mendapat tekanan dari teman sekelas. Nah, ini kata kuncinya. Ya, ketika pembelajaran e-learning, ya peserta didik ya mau bertanya atau menyampaikan pernyataan atau menjawab pertanyaan, ya tidak merasa diawasi atau mendapat tekanan dari teman sekelas. Jadi mau salah benar juga lebih tenang mungkin ya kalau kita belajar secara e-learning. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja. Mengingat sumber belajar yang sudah dikemas secara elektronik dan tersedia untuk diakses oleh peserta didik melalui internet, maka peserta didik dapat melakukan interaksi dengan sumber belajar ini kapan saja dan di mana saja. Demikian juga dengan tugas-tugas kegiatan pembelajaran dapat diserahkan kepada instruktur begitu selesai dikerjakan, tidak perlu menunggu sampai ada janji untuk bertemu dengan guru atau instruktur. Ya, peserta didik tidak terikat ketat dengan waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sebagaimana halnya pada pendidikan konvensional. Dalam kaitan ini, Universitas Terbuka Inggris telah memanfaatkan internet sebagai metode atau media penyajian materi. Sedangkan di Universitas Terbuka Indonesia, penggunaan internet untuk kegiatan pembelajaran telah dikembangkan. Pada tahap awal, penggunaan internet di UT atau Universitas Terbuka masih terbatas untuk kegiatan tutorial saja atau yang disebut sebagai tutorial elektronik ya. Ya, pendapat ini dikemukakan pada tahun 2009. Ya, kalau sekarang mungkin sudah lebih berkembang lagi ya penggunaan media internet untuk pembelajaran atau pemanfaatan e-learning. Ya, seperti halnya di kita sekarang meskipun ada keterbatasan, kita masih bisa belajar. Ya, kita sudah punya aplikasi e-learning sendiri untuk membuka materi, untuk mengerjakan tugas, untuk mengerjakan ujian, sampai untuk absen juga bisa. Nah, kelebihannya ya tadi waktunya tidak terikat seketat ketika kita belajar secara langsung atau tatap muka. Karena biasanya kalau secara langsung ya waktu dibatasi ketika pembelajaran saja. Nah, meskipun beberapa ya tergantung dari kebijakan gurunya mungkin ya. Tapi e-learning ini lebih memudahkan ketika kita untuk mengirimkan tugas juga tidak harus menunggu ada gurunya atau gurunya standby. Tapi kita bisa mengirimnya kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, ya menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. Dengan fleksibilitas waktu dan tempat, maka jumlah peserta didik yang dapat dijangkau melalui kegiatan pembelajaran elektronik semakin lebih banyak atau meluas. Ruang dan tempat serta waktu tidak lagi menjadi hambatan. Siapa saja, di mana saja, dan kapan saja seseorang dapat belajar. Interaksi dengan sumber belajar dilakukan melalui internet. Kesempatan belajar benar-benar terbuka lebar bagi siapa saja yang membutuhkan. Ya, ini secara umum e-learning ini sangat membantu untuk orang-orang yang mungkin daerahnya tidak dekat dengan sumber belajar atau enggak waktunya tidak memungkinkan kalau untuk setiap hari belajar. Nah, e-learning ini sangat berguna. Contoh ya selain di sekolah mungkin ya secara umum seseorang yang ingin mengasah keahliannya dengan mengikuti sebuah les atau kursus, ya dia tidak harus lagi selalu datang ke tempat kursus atau tempat les. Sekarang bisa dilakukan dengan metode e-learning. Jadi meskipun dia sedang ada di daerah yang lain, ya jauh dari tempat lesnya atau waktunya sedang mungkin sibuk, ya tapi tetap bisa melakukan pembelajaran secara e-learning. Yang keempat,
Ya, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Fasilitas yang tersedia dalam teknologi internet dan berbagai perangkat lunak yang terus berkembang turut membantu mempermudah pengembangan bahan belajar elektronik. Demikian juga dengan penyempurnaan atau pemutakhiran bahan belajar sesuai dengan tuntunan perkembangan materi. Ya, sesuai dengan tuntunan perkembangan materi keilmuannya dapat dilakukan secara periodik dan mudah. Di samping itu, ya penyempurnaan metode penyajian materi di samping itu penyempurnaan metode penyajian materi pembelajaran dapat pula dilakukan baik yang didasarkan atas umpan balik dari peserta didik maupun atas hasil penilaian instruktur selaku penanggung jawab atau pembina materi pembelajaran itu sendiri. Ya, biasanya kalau kita belajar hanya harus mencatat saja, ketika sudah selesai dicatat, ya kita tidak punya lagi simpanan materi yang lain. Nah, kalau sekarang dengan sistem e-learning, ya materi bisa disimpan dalam bentuk digital, ya tidak hanya harus ditulis saja. Jadi punya alternatif lain yang mungkin lebih mudah untuk dibuka di mana saja dan kapan saja. Ya, pengetahuan dan keterampilan untuk pengembangan bahan belajar elektronik ini perlu dikuasai terlebih dahulu oleh instruktur yang akan mengembangkan bahan belajar elektronik. Demikian juga dengan pengelolaan kegiatan pembelajarannya sendiri. Harus ada komitmen dari instruktur yang akan memantau perkembangan kegiatan belajar peserta didiknya dan sekaligus secara teratur memotivasi peserta didiknya. Ya, ini dua sisi yang berbeda mungkin ya. Di satu sisi ya sangat memudahkan untuk peserta atau peserta didik lebih memahami materi. Ya, di satu sisi kesiapan dari instruktur atau guru untuk menyiapkan bahan ajar, untuk mengawasi pembelajaran atau untuk menilai hasil belajarnya mungkin lebih harus ekstra lebih dibandingkan pembelajaran secara tatap muka. Ya, tapi intinya e-learning ini dapat menjadi salah satu solusi ketika pembelajaran tatap muka tidak bisa dilakukan. Ya, e-learning ini masih manfaat yang keempat. E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan materi pelajaran. Demikian juga interaksi antara peserta didik dengan dosen, guru, atau instruktur, maupun antar sesama peserta didik. Peserta didik dapat saling berbagi informasi atau pendapat mengenai berbagai hal yang mengikut pelajaran atau kebutuhan pengembangan diri peserta didik. Guru atau instruktur dapat menempatkan bahan-bahan belajar dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik di tempat tertentu di dalam web untuk diakses oleh peserta didik. Sesuai dengan kebutuhan, guru atau instruktur dapat pula memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengakses bahan belajar tertentu maupun soal ujian yang hanya dapat diakses oleh peserta didik sekali saja dan dalam rentangan waktu tertentu pula. Nah, manfaat-manfaat e-learning ini Bapak rasa kalian sudah rasakan ya ketika kalian menggunakan aplikasi Smart School, ya dari mulai dapat berinteraksi dengan guru lebih intens, terus dapat berkomunikasi dengan siswa yang lain, dapat mengakses materi dengan lebih mudah, kemudian dapat mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas juga lebih mudah, yang terakhir juga dapat mengerjakan ujian juga dan melihat hasil ujian lebih mudah. Nah, ini Bapak rasa semuanya sudah kalian rasakan. Ya. Nah, untuk materi hari ini tentang e-learning kita cukupkan dulu. Ya, nanti ada tes yang harus dikerjakan. Ya, Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.